Oke, ini ada Honda Supra 100 ya. Supra ini dari kota Kudus, Jawa Tengah. Nah, dengerin dulu suara mesinnya ya. Nah, suaranya tuh kasar seperti ini, dan juga keluar oli dari lubang businya, dan juga di bagian knalpotnya itu keluar asap putih ketika digas seperti ini. Nah, pemilik motor ini minta motornya dinormalkan kembali. Ini adalah Supra V ya teman-teman ya, Supra eksklusif yang dikeluarkan pabrikan menggunakan kopling tangan. Oke, langsung saja kita cek masalahnya ya. Oke, ini saya mulai untuk pembukaan bagian silinder headnya, dan saya cek di sini untuk kondisi ruang bakarnya itu basah sekali ya, artinya ada oli yang terbakar di sini, makanya basah seperti ini. Dan di sini untuk noken dan juga untuk templarnya itu masih bagus, jadi nanti kita pasang kembali. Kemudian saya cek untuk kondisi roll kampratnya yang bulat hitam ini. Nah, di sini kelihatan udah gundul ya, artinya kampratnya itu udah kendor. Dan pastinya nanti kita akan ganti untuk roll kamprat ini, sekalian saya ganti juga untuk rantai kampratnya. Kemudian saya lanjut untuk pengecekan bagian pistonnya, dan di sini terlihat pistonnya itu baret atau luka ya. Inilah yang menyebabkan motor tadi keluar asap putih di knalpotnya, karena oli mesinnya itu masuk ke dalam ruang bakar. Jadinya ikut kebakar ketika mesin hidup ya, makanya jadinya ada asap putih yang keluar di knalpotnya. Nah, untuk piston yang lecet seperti ini nanti kita akan lakukan penggantian baru, dan juga di bagian blok piston atau liner ini nanti kita coulter atau kita poles ulang supaya piston yang baru yang lebih besar ukurannya itu bisa masuk, dan juga untuk hasilnya itu bisa lebih maksimal gitu kalau dilakukan proses pengolteran atau poles ulang ya. Nah, untuk pistonnya sendiri masih original ya, masih standar, jadi kita naikkan ke oversize 25 nantinya. Dan di sini untuk setang sehernya ini saya cek kebetulan masih masih lumayan bagus gitu, jadi nggak ada bunyi tek gitu, nggak ada, jadi masih sangat aman, dan nanti kita pasang kembali. Oke, ini saya lanjut untuk pembukaan magnet ya, karena saya mau cek untuk kondisi rantai kamprat dan juga gigi pompa olinya. Nah, di sini saya cek untuk rantai kampratnya itu udah pasti kendor ya, karena suaranya tuh ngecek tadi. Nah, di sini hal yang paling utama itu adalah kita cek untuk gigi pompa oli ini. Nah, di sini terlihat gigi pompa olinya ini gundul ya teman-teman. Jadi sebenarnya di atas ini tuh ada kayak gigi gerigi gitu ya. Fungsinya untuk memutar pompa oli di sebelah kanan. Nah, ini gundul, ini kalau nggak kita ganti nanti percuma kita ganti piston, pasti akan lecet kembali karena sirkulasi olinya nggak lancar. Jadi ini kita keluarkan dulu ya, nanti kita ganti baru. Oke. Nah, jadi seperti ini ya wujud dari gigi pompa oli. Nah, ini terlihat ya gundul sekali kan, nggak ada giginya di tengah sini, ini seperti lingkaran ya. Nah, inilah yang menyebabkan motor tadi juga suaranya berisik, karena sirkulasi olinya itu kurang atau kurang deres gitu ya. Nah, berhubung pemilik motor ini minta tarikannya tuh lebih responsif dan juga enak lagi, dan kebetulan saya dikasih dana itu 500.000 lebih tapi di bawah 1 juta, jadi saya cek juga untuk bagian koplingnya. Dan nanti saya akan cek untuk kondisi kampas koplingnya, kalau memang udah nggak layak ya saya ganti baru gitu. Nah, sekedar info untuk Supra model seperti ini yang menggunakan kopling tangan seperti ini, dia tidak menggunakan kampas ganda seperti model Supra X yang lain atau model Astrea Grand. Nah, seperti ini ya penampakan dalamnya. Dia cukup unik, beda dengan Supra yang lainnya. Nah, di dalam bak koplingnya ini ada tuas penarik kopling tangan ya, dan ini tuh bawaan original pabrikan Honda, jadi nggak dimodif gitu. Mungkin yang pengguna Supra lama tahulah Supra ini dulu pernah jadi incaran orang ya. Oke, ini saya lanjut untuk buka per koplingnya menggunakan kunci 10T ya. Dan per koplingnya masih standar semua ya, jadi ada 4 biji seperti ini.
Dan kemudian saya buka untuk baut pengunci atau mor pengunci ya, dan ini menggunakan kunci mahkota. Jadi jangan di battle ya, atau pakai obeng gitu, nanti bisa nggak center untuk bagian kerkasnya gitu. Oke, di sini untuk kondisi rumah koplingnya masih bagus ya, dan untuk kampas koplingnya sendiri itu udah udah keras dan udah gosong seperti ini. Jadi nanti saya akan lakukan penggantian. Dan untuk bagian plat kopling atau yang putih silver mengkilap ini masih bagus semua, masih layak. Jadi nanti kita gunakan ulang, nggak usah diganti untuk plat kopling yang ini. Jadi cukup kita ganti kampas yang hitam ini ya, yang gosong ini. Kalau nggak diganti nanti tuh untuk tarikannya tuh kurang responsif gitu, kurang nyentak, kurang gigit gitulah gitu ya, atau biasanya udah slip kopling. Nah, jangan lupa kalau ketika pembongkaran kopling sekalian kita cek untuk pompa olinya ini ya. Jangan sampai pompa olinya ini seret ketika kita putar. Nah, nanti ini sirkulasinya jadi kurang ya kalau pompa oli ini kita putar tuh seret gitu. Karena ini adalah faktor penting untuk kelancaran oli ke seluruh mesin. Dan untuk pompa olinya sendiri, motor ini masih bagus, jadi nanti kita cukup bersihkan saja dan kita pasang kembali. Oke, ini saya lanjut dulu untuk pengecekan di bagian cylinder head ya. Nah, di sini ada payung klep. Payung klep sendiri ini banyak sekali keraknya ya, terlihat menempel di sini di bawah payung klepnya ini. Nah, ini disebabkan karena motornya itu ngasep gitu. Jadi sisa karbonnya tuh banyak banget di sini karena bercampur oli untuk pembakarannya gitu. Kalau nggak kita bersihkan sekalian, nanti motor nggak enak hidupnya. Jadi nanti kita bersihkan dan kita lakukan penyekiran ulang, kita ganti seal gitu ya. Untuk klepnya sendiri masih bagus semua, masih kencang ya, jadi nanti kita gunakan kembali, nggak usah diganti klepnya. Nah, ini saya lanjut untuk proses sekir klep ya. Tujuannya supaya permukaan klep ini rata kembali dengan dudukan klepnya gitu. Nah, seperti ini ketika sudah dilakukan penyekiran klep ya. Jadi permukaannya tuh udah rata kembali, dan di sini mencegah kebocoran kompresi gitu ya. Nah, setelah udah disekir gini kan, udah bersih, baru kita lakukan penggantian seal klep. Dan juga untuk penggantian seal klep jangan lupa selalu gunakan seal klep yang asli seperti ini ya. Bisa menggunakan Honda atau menggunakan Suzuki punya Smash, Shogun, itu bisa masuk ke sini ya, sama. Nah, ini nanti saya akan ganti. Oke. Kemudian saya lakukan penggantian juga untuk gigi pompa olinya yang gundul tadi ya. Jadi yang baru tuh seperti ini, dia bergerigi. Nah, seperti ini ya. Saya selalu gunakan merek ini karena untuk kualitasnya juga lumayan bagus, dan untuk pompa olinya sendiri masih lancar. Jadi ganti giginya saja. Oke, saya lanjut ke bagian piston ya. Nah, ini kan piston yang lamanya baret seperti ini ya, kelihatan. Jadi saya ganti piston baru ukuran 25. Jadi kalau proses pembesaran piston atau oversize itu harus dilakukan pembesaran juga di area sini ya, area blok atau area liner ini. Jadi ini tuh dipoles di tukang bubut supaya piston yang baru ukuran yang lebih besar itu kan bisa masuk ke dalam sini, dan pastikan untuk kotorannya itu bagus supaya hasilnya itu awet. Kemudian saya lanjut ke bagian rantai kampret ya. Nah, ini rantai kampretnya sendiri udah keras sekali untuk bagian rollnya, dan rantainya juga udah kendor tadi. Jadi untuk suara yang lebih halus saya lakukan penggantian rantai kampret baru. Saya sering ya gunakan merek ini karena untuk kualitasnya itu nggak kalah jauh sama yang asli. Kemudian saya ganti juga untuk bagian kampas koplingnya ya, dan saya gunakan produk ini untuk kampas koplingnya karena untuk produk ini tuh dia lebih lembut ya untuk bahannya. Jadi untuk gigitannya itu lebih lebih responsif gitu ya, lebih gigit gitu. Jadi anti slip kopling ya. Tapi kalau ragu pakai ini ya boleh pakai yang asli untuk teman-teman ya. Nah, sebelum saya pasang kampas kopling yang baru ini, biasanya saya lakukan treatment atau
saya lakukan perlakuan khusus ya. Jadi saya rendam dulu menggunakan oli bersih supaya apa? Supaya nanti kalau gesekan awal itu kampas ini tuh udah basah, jadi enggak gosong gitu ya. Jadi lebih awet dari segi usia pakainya gitu. Karena kan orang udah ngeluarin duit itu, kalau bisa kita lakukan perbaikan tuh semaksimal mungkin, dan juga kita cari untuk keawetannya juga gitu. Jadi jangan cuma sekedar asal ganti, tetapi juga pikirkan juga untuk keawetannya gitu. Nah, setelah kampas sudah terendam oli selama 1-2 jam, baru kita lakukan pemasangan ya. Dan juga untuk pemasangan ini kalau bisa ngencenginnya juga pakai kunci mahkota ya, jangan di battle lagi. Oke. Jadi sekedar info aja, untuk kunci mahkota sendiri itu ada 2 sisi ya, jadi bisa dibolak-balik seperti ini, dan yang satu biasanya untuk bagian depan yang ini. Nah, sebelum dilakukan pemasangan bak kopling atau ditutup, jangan lupa cek untuk saringan oli ini ya, jangan sampai ini tuh kotor atau buntu. Jadi harus bersih seperti ini supaya oli yang naik ke seluruh mesin itu bisa lancar nanti ya untuk sirkulasinya. Baru kita pasang perpak kopling, dan selanjutnya baru kita tutup koplingnya. Oke, langsung saya lanjut untuk pemasangan rantai kampret ya. Nah, untuk rantai kampret yang satu set seperti ini, dia terdiri dari 2 buah roll seperti ini ya, roll kampret yang hitam-hitam ini, satu besar dan satu kecil. Jadi lebih hemat ganti satu set seperti ini ya, daripada kita beli eceran gitu ya. Untuk bagian roll yang kecil itu letaknya di dalam sini, sedangkan yang roll besar itu nanti di bagian blok piston ya. Dan juga di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk seal ini ya, seal tutup rantai kampret ini wajib kita ganti. Karena apa? Karena takutnya nanti olinya itu keluar dan netes kalau nggak diganti ya. Dan selalu gunakan untuk seal ini harus yang asli ya, supaya lebih awet dan juga lebih terjamin untuk kualitasnya. Karena untuk harga seal sendiri itu murah ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk kita ganti bagian o-ring atau karet tutup kampretnya ini ya, karena yang sering terjadi itu motor jenis C series Honda Grand Supra itu sering bocor dari sini ya. Dan untuk pengelemannya itu gunakan sealer karet ya, jangan lem perpak, karena untuk karet itu harus lawannya juga karet gitu, jangan lem perpak. Kalau lem perpak itu nanti dia akan mengeras ketika panas. Nah, ketika mengeras itu akan menjadi celah untuk oli itu bisa keluar gitu. Jadi gunakan sealer seperti ini kalau mau dikasih lem ya. Kalau enggak juga enggak masalah kalau berani, tapi kalau saya biasanya selalu saya gunakan sealer untuk antisipasi supaya enggak bocor ya. Nah, selain itu ada faktor penting yang harus diperhatikan ya. Jadi untuk baut tutup kampret ini kan, jadi ketika dikencangkan menggunakan obeng ketok, dia tuh nggak boleh dol ya. Jadi harus benar-benar kencang, karena percuma kita ganti karet o-ring tadi sama ganti seal kalau bautnya ini dol gitu. Nah, ketika bautnya dol itu bisa kita ganti menggunakan baut yang sedikit lebih panjang ya, mungkin sekitar setengah senti lebih panjang, itu bisa untuk mengatasinya. Nah, setelah itu baru kita pasang magnet, dan juga kita pasang untuk murnya menggunakan tangan dulu ya. Baru setelah murnya masuk, baru kita kencangkan menggunakan impact secukupnya. Oke. Kemudian saya lanjut untuk pemasangan packing atau perpak blok piston ya. Di sini saya jarang menggunakan lem ya, kecuali memang blok atau permukaannya itu ada yang luka atau cacat gitu. Kalau masih sekiranya rata gitu ya, saya langsung pasang packing seperti ini. Dan jangan lupa di bagian bawah sini tuh ada o-ring karetnya ya, jangan lupa dipasang, nanti bocor kalau nggak dipasang. Nah, untuk pemasangan ring piston untuk menyingkat waktu, biasanya saya menggunakan rumus seperti ini ya. Oke, ini sekedar info untuk pemasangan ring piston ya, saya selalu gunakan cara seperti ini ya. Jadi ini kan piston bulat ya. Nah, ini yang arah in dan ini arah X ya kan, X ke bawah ya.
Dan di sini saya buat silang seperti ini, dan di sini juga ada satu strip ya. Nah, yang satu strip samping ini kan deket pen piston ya. Ini saya kasih ring cacing, ring yang ring yang liuk-liuk itu loh, yang pasangannya sama ring tipis-tipis itu yang paling bawah di piston ya. Nah, kemudian yang kedua saya kasih ring oli 1 dan oli 2. Ini ring yang tipis-tipis itu ya, yang pasangannya ring cacing. Saya taruh di sebelah sini X dan sebelah sini X. Kemudian ring kompresi 1 atau biasa ring yang warnanya putih itu ya. Ini saya taruh di sebelah sini. Kemudian ring kompresi 2 atau ring yang hitam yang baja itu saya taruh di sebelah sini. Nah, untuk pemasangan ring ini beda mekanik tuh beda cara ya. Jadi jangan dilakukan perbandingan. Pilih mana yang kalian mantap saja. Kalau saya pakai seperti ini. Nah, sebelum kita lakukan pemasangan piston ke dalam blok sini, perhatikan untuk kebersihan di dalam area liner dalam sini ya. Jangan sampai ada kotoran atau pasir ya. Sangat fatal, nanti bisa lecet. Oke, kemudian sebelum kita lanjut pemasangan piston ke dalam stang seher sini, kita kasih oli dulu ya. Kita lumasi stang sehernya dan usahakan kalau pemasangan pen piston ini jangan dipukul ya teman-teman ya. Nanti biasanya tuh bisa bunyi ngelitik ya. Jadi usahakan kita masukkan menggunakan tangan seperti ini sampai masuk. Dan jangan lupa kita pasang untuk klip piston atau penguncinya ya. Pastikan rata dengan jalan klip pistonnya. Kita ratakan pakai obeng ya. Nah, setelah klip pistonnya udah kepasang, udah pas gitu kan, baru kita lumasi lagi untuk bagian pistonnya ini, bagian dinding dan juga bagian ring pistonnya ini menggunakan oli bersih ya. Ini saya menggunakan oli mesin dan saya ratakan ke seluruh permukaan piston. Nah, tujuannya supaya ketika motor awal hidup itu piston sudah terlumasi oleh oli, jadi untuk meminimalisir terjadinya lecet gitu ya. Sekalian saya kasih oli juga di bagian linernya ya, bagian dalamnya tuh saya kasih oli, baru saya pasang. Nah, yang paling penting itu adalah ketika kita melakukan proses memasukkan piston ke dalam liner ini ya, jadi harus hati-hati dan jangan sampai kita terlalu memaksa gitu ya. Nanti takutnya itu ringnya itu slip atau enggak pas gitu. Jadi perlu ketenangan dan pelan-pelan saja, sekiranya lancar baru kita dorong seperti ini. Jangan lupa kita cuci lagi menggunakan bensin ya, supaya sisa-sisa olinya itu enggak ada gitu. Jadi piston ini benar-benar kering untuk bagian permukaan atasnya, supaya nanti ketika awal hidup itu enggak ada asap yang kebakar gitu ya. Jadi langsung bersih. Oke, ini saya lanjut untuk pemasangan bagian silinder head ya, atau bagian klepnya. Ini saya pasang untuk seal klepnya dulu. Dan untuk seal klepnya ini pastikan selalu gunakan yang asli ya teman-teman. Yang asli itu pernya cuma satu di bawah seperti ini. Nah, untuk pemasangannya biasanya cuma saya dorong pakai tangan seperti itu ya. Ketika udah mentok ya udah gitu. Tapi kalau teman-teman kurang yakin, bisa didorong lagi menggunakan kunci 8T ya. Dan ini saya lanjut untuk pemasangan per klepnya. Kita gunakan tutup klep ya, kita kasih plastik di bawah kayak gini, kita alasi di atas kardus ya nih ya, supaya nggak lecet untuk permukaannya. Kemudian kita ambil per klepnya, dan jangan lupa di sini ada ringnya ya teman-teman. Ring di bawah di bawah per ya. Ringnya tuh tipis gitu, ada 2 buah ringnya masing-masing di satu tempat. Di sini 1 dan di sebelahnya juga 1. Jadi jangan lupa, kalau ring ini lupa biasanya tuh motor sering loss kompresi ya, karena pernya itu jadi lemah gitu, kurang tekanannya. Untuk posisi per klep ya, itu biasanya saya pasang yang renggang itu di atas, yang rapet itu di bawah gitu. Kalau kebalik biasanya tuh sering juga motornya sering loss kompresi juga, karena terlalu empuk nanti jadinya ya. Kemudian kita lanjut untuk pemasangan kuku macan ya, atau kuku klepnya ini. Dan untuk pemasangan ini biasanya saya pakai cara yang simple ya, saya kasih karet ban gitu kan,
baru saya dorong seperti ini ya. Nah seperti ini saya dorong menggunakan kunci 14 shock ya teman-teman, dan lakukan secara berulang sampai didapat hasil yang seperti ini ya. Ini udah rata, udah pas. Kemudian kalau udah pas semua untuk kedua buah klepnya, pernya udah kepasang, baru kita pasang untuk templar dan juga noken asnya. Pastikan posisinya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya nggak sempat videoin tadi karena baterainya tuh habis. Jadi posisikan nokennya bebas seperti ini ya, bisa bergerak bebas seperti ini sebelum kita lakukan pemasangan. Kemudian saya lanjut untuk pemasangan packing atau perpak silinder head ya. Dan juga sebelumnya kita pasang dulu untuk roll kamprat atau roll kamprat yang besar tadi ya, posisinya di sini. Dan jangan lupa di bautnya itu dikasih lem perpak sedikit ya, supaya untuk mencegah terjadinya kebocoran. Tetapi sebenarnya udah ada ringnya ya, takutnya kalau ringnya itu nggak rata dia bocor kalau nggak dikasih lem. Kemudian saya lanjut untuk melakukan pengeleman di perpak silinder headnya nih ya, karena ini kan motor udah lama ya, takutnya tuh udah nggak center untuk bagian blok dan juga headnya. Jadi untuk mengantisipasi saya kasih lem tipis-tipis gitu ya, saya ratakan untuk mencegah kerja dua kali karena takutnya bocor gitu. Jadi saya cari aman saja. Kalau teman-teman nggak suka pakai lem ya nggak usah dilem kalau memang yakin gitu ya. Nah setelah baut headnya udah kepasang, tinggal kita pasang topnya ya. Nah di sini perhatikan di bagian magnet ini kan ada huruf T ya, dan sebelahnya ada garis. Nah ini kita paskan dengan titik di bagian blok mesin sini. Kemudian yang depan, pastikan posisi nokennya tadi bebas dulu ya sebelum kita cari titik yang di depan sini. Nah di sini kan ada titik ya, kita paskan dengan garis yang di anunya nih, di kopnya ini kan ada garis di sini. Kita paskan lurus, baru kita pasang bautnya dan kita kencangkan seperti ini ya. Nah mudah kan untuk pemasangan topnya. Nah sebelum saya tes hidupkan, biasanya saya lakukan pembakaran di bagian knalpotnya ya, supaya sisa-sisa oli yang bekas ngasep itu kan itu hilang semua dalam knalpot sini. Jadi nanti tuh setelah saya pasang hasilnya tuh bersih tanpa asap lagi gitu. Kalau nggak dilakukan pembakaran seperti ini, biasanya tuh untuk sisa asapnya tuh nunggu sampai 1 minggu 2 minggu gitu baru hilang ya. Jadi saya lakukan seperti ini supaya cepat dapat hasil akhirnya gitu. Oke langsung saja kita tes untuk hasil akhirnya seperti apa. Untuk hidupnya mudah ya, kita dengerin mesinnya. Nah untuk mesinnya udah lumayan halus ya, dan pastikan untuk bagian knalpotnya ya, ketika kita lakukan gas seperti ini harus nggak ada asapnya ya. Nah seperti ini artinya pemasangan piston, ring piston dan juga seal clamp itu udah berhasil gitu ya. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan adalah sirkulasi oli ke bagian silinder head ya. Di bagian sini tuh harus ngucur ya teman-teman, bukan sekedar ngalir gitu, tapi ngucur deres gitu ya. Nah untuk lebih jelas nih saya tambah menggunakan kertas ya, supaya lebih terlihat untuk kucuran olinya. Jadi seperti ini, ketika kita tarik gas itu harus ngucur sampai basah ya untuk bagian kertasnya ini. Nah seperti ini artinya sirkulasi ke bagian silinder headnya tuh udah lancar. Oke. Nah kalau olinya udah lancar, baru kita lakukan tes jalan. Nah rasanya tuh nggak asik ya kalau kita benerin motor atau bongkar mesin gitu nggak kita tes jalan sampai jauh gitu ya. Kalau saya sih kurang puas ya. Ini kebetulan malam-malam saya pakai untuk keliling-keliling 10 kilo ya. Dan esok harinya saya pakai lagi buat belanja ya, untuk belanja spare part gitu. Jadi ini jaraknya juga 10 kilo, jadi udah saya pakai sekitar 20 kilo. Dan untuk motornya sendiri nggak ada trouble, nggak ada masalah. Untuk larinya juga lumayan, dan juga untuk tarikan gasnya lumayan enteng juga. Jadi saya pastikan motornya ini udah normal ya, nggak ada masalah lagi.
dan sampai ke tangan orangnya juga harus normal gitu. Oke, ini saya berhenti sebentar untuk memastikan untuk mesinnya itu aman ya, nggak ada masalah dan nggak ada perubahan atau suara yang aneh-aneh gitu, masih aman. Dan juga di bagian knalpotnya nggak ada asap ya ketika saya gas. Nah, supaya mesinnya lebih awet, ini saya saranin ketika habis bongkar mesin seperti ini, saya suruh yang punya itu untuk naik motornya itu maksimal di 60 sampai 70 ya untuk kecepatannya, supaya masa penyesuaian mesinnya itu aman. Dan untuk totalnya itu habis 700-an ya teman-teman. Dan seperti biasa tetap saya kasih garansi 1 bulan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.